Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai faktor yang membuat teman-teman itu belum berhasil dalam mengamalkan sebuah ilmu pengasihan. Ya. Sebenarnya ini wajar, tidak semua orang itu bisa berhasil dalam pengamalan suatu ilmu. Ya, jadi Anda jangan berharap Anda gagal dan Anda tidak bisa. Ya, hanya saja waktunya hanya belum. Nah, dan perlu Anda diingat, tidak waktu kita sekolah dulu, ya, kita kan sama-sama diajari oleh guru kita menghitung, ya, membaca dan menulis, ya kan. Tapi apakah Anda dan teman-teman Anda itu langsung menguasai pelajaran itu semua? Ya, saya yakin pasti tidak. Ada teman yang cepat dalam menangkap ilmu, namun ada juga teman yang memang lambat dalam menangkap ilmu yang diberikan oleh guru kita. Ya, kuncinya ada pada prosesnya. Jadi bukan berarti teman Anda itu bodoh loh ya, seperti itu. Jadi prosesnya itu kunci. Nah, begitu pula dengan kita mempelajari sebuah ilmu pengasihan, ya. Ada cepat, ya, ada yang cepat berhasil, namun ada juga yang sampai sekarang belum berhasil. Ya, padahal dia sudah tanya ke sana kemari dan melakukan hal yang sama. Nah, apakah Anda tahu salahnya di mana? Ya, kamu kurang yakin, Anda kurang yakin. Banyak tanya dan banyak menawar. Jika di situ dijelaskan syarat yang harus Anda lakukan, ya ini puasa 7 hari, ya jangan ditawar 3 hari, gitu ya. Dan jika di situ Anda disuruh hanya minum air putih saja, ya jangan nawar minta kopi. Nah, hal sepele semacam ini yang justru membuat Anda kurang yakin, sehingga Anda tidak berhasil sampai sekarang, gitu. Nah, saya ceritakan sedikit begini. Saya ada kisah, ya. Ada suatu kejadian, ya, seorang pemuda membawa semangkuk air dari seorang kiai yang ahli dalam penyembuhan penyakit. Ya, karena terburu-buru, air itu tumpah di tengah jalan. Nah, kita tahu betapa sedih dan bingungnya pemuda itu. Ya, karena air yang dibawanya adalah air yang telah diberi mantra dan doa oleh sang kiai. Ya, mau kembali minta kepada kiai lagi, dia takut. Padahal air itu sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh seseorang yang sedang sakit. Nah, daripada kebingungan terus, ya, dia pun lalu mengambil air sungai sebagai pengganti dari air yang tumpah tadi. Nah, di hadapan orang yang sakit, dia berkata dengan mantap, "Pak D, ya, inilah air dari Pak Kiai." Ya, dengan penuh keyakinan orang yang sakit itu pun meminum air yang disodorkan. Nah, ternyata tidak selang beberapa lama sakit yang dideritanya berangsur-angsur sembuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, seorang petugas kesehatan. Nah, ini pada waktu musim haji, ya, seorang petugas kesehatan itu menjadi kebingungan setelah dimintai obat oleh seorang peserta haji yang kebetulan perutnya sakit, ya, dan keadaannya pun payah sekali. Ya. Sialnya, sang petugas ini rupanya sudah kehabisan obat yang diminta. Akan ke kantor mengambil obat jelas tidak mungkin, ya, karena melihat keadaan pasiennya yang sangat mengkhawatirkan. Nah, dengan terpaksa dikeluarkannya tablet vitamin yang tidak ada hubungannya dengan penyakit perut. Nah, coba Anda bayangkan, ya, tidak ada hubungannya sebuah obat dengan penyakitnya. Nah, tetapi petugas itu berkata dengan meyakinkan, minumlah obat ini, tablet ini, ya, telah berkali-kali tablet ini menolong orang sakit, ya, terutama orang sakit perut yang mendadak seperti yang Anda derita. Minumlah.
dengan membaca basmalah. Ya. Pasien itu pun meminumnya tanpa ragu-ragu. Ya, dan kita tahu tidak selang beberapa lama, betul juga sakit yang diderita pasiennya ini tidak beberapa lama sembuh. Gitu. Nah, tentu dari kedua penjelasan ataupun kejadian ini tadi tidak lepas dari ketentuan Allah, ya. Namun unsur keyakinan yang dipunyai oleh kedua orang pasien, ya, itu pun tidak dapat disepelekan. Ya. Oleh sebab itulah di dalam membaca dan mengamalkan sebuah ilmu, ya, ataupun suatu keilmuan, entah itu dari saya atau dari guru spiritual yang lain, syaratnya Anda harus disertakan sebuah keyakinan dan kesabaran serta ketawakalan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa ketiga syarat ini, ya, percuma mengamalkan sebuah ilmu. Gitu, ya. Dan juga di samping itu jangan sekali-sekali menggunakan ilmu pengasihan untuk kemaksiatan, ya, yang itu tujuannya merugikan orang lain. Nah, Anda wajib mengingat itu. Nah, dan juga saran saya sebelum mengamalkan suatu ilmu, maka bacalah surat Al-Fatihah, ya, untuk dihadiahkan kepada kanjeng Nabi kita Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dihususkan ya dia itu kepada Syekh Ahmad Ad-Dairabi, ya, Syekh Ahmad Ad-Dairabi, seperti itu. Nah, dan demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda diberi kemudahan dalam mencapai keinginan, dan semoga dengan penjelasan saya ini Anda bisa lebih paham dan lebih mengerti makna sebuah mempelajari keilmuan spiritual, ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share kepada teman-teman Anda yang sedang mempelajari ilmu spiritual juga. Dan jangan lupa subscribe supaya mendapatkan informasi selanjutnya dari saya. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.